Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kita pagi ini dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus dan dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus. Mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus, saudara sekalian. Karena apa? Ya, kita dosa bisa kita sengaja dan bisa kita tidak sengaja ya, saudara sekalian. Dan iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum yang menerkam kita ya, untuk kita berbuat dosa, untuk kita terpisah dari Allah ya, saudara sekalian. Nah, jadi mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus. Argo bacakan Wahyu 2 ayat 21, kemudian Yohanes 16 ayat 8 Argo. Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Wahyu 2 ayat 21 katakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya, ini adalah cerita atau bukan cerita ya, ini di Wahyu 2 ini menceritakan tentang Allah mencela jemaat di Tiatira, saudara sekalian, ya, karena hamba-hamba Allah itu mengikuti menuruti perintah dari wanita Isabel yang menyebutkan dirinya nabiah untuk berbuat zina dan kemudian memakan persembahan-persembahan berhala ya. Tuhan Yesus katakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Maksudnya hamba-hamba Allah yang mengikuti wanita Isabel ini ya, saudara sekalian, yang menyebut dirinya nabiah ya. Kemudian Yohanes 16 ayat 8 katakan, kalau ia datang, artinya Yesus datang, ia akan menghisap-insafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi untuk mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus, saudara sekalian, adalah kita setiap hari dalam pertobatan, artinya bertobat ya, saudara sekalian. Bertobat selalu, dalam pertobatan selalu, setiap hari bahkan. Seringkali ketika kita berbuat dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, Tuhan tidak langsung menegur dengan keras, saudara, tetapi menegur dengan lembut dan memberi waktu dan untuk kita menyadari dan bertobat, saudara sekalian. Jangan mencari-cari pembenaran. Kita merasa diri kita benar misalnya ya. Tapi jika Roh Kudus katakan itu salah, segera minta ampun dan jangan ulangi lagi. Ingat bahwa Roh Kudus bukan hanya menghibur kita, tetapi juga menegur kita jika kita berbuat dosa ya, saudara. Jika dengan teguran yang lembut kita tetap tidak mau bertobat, Tuhan bisa gunakan cara yang lebih keras ya, seperti melalui masalah atau masalah keluarga atau persoalan atau penderitaan yang di luar dugaan, saudara sekalian, bahkan sakit, sebagaimana di Wahyu 2 ayat 22 ayat 23 katakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu ya, maksudnya Isabel itu tadi, saudara. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini Allah membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya, saudara sekalian. Ya itulah, jika dengan teguran yang lembut kita tidak mau bertobat, Tuhan dapat gunakan cara yang lebih keras ya, seperti tadi katakan melalui sakit, masalah keluarga atau persoalan atau penderitaan
yang di luar dugaan kita, saudara. Jadi bagaimana kita harus dapat mencegah dosa untuk merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus? Yang pertama adalah setiap hari dalam pertobatan, artinya bertobat terus ya menerus ya, bertobat dan bertobat ya setiap hari. Setiap hari kita harus sadar dan kita harus dalam pertobatan. Kemudian Argo bacakan Wahyu 2 ayat 24 sampai 25, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 Argo. Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Wahyu 2 ayat 24 sampai 25 katakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Artinya orang-orang lain yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, artinya berpegang teguh kepada ajaran yang benar, maka Tuhan tidak akan menanggungkan beban apapun kepada mereka, saudara sekalian ya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, hal yang kedua untuk mencegah kita atau dosa memasuki kita ya saudara sekalian, untuk merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kedua, berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Berpegang teguh pada pengajaran yang benar, yaitu firman Tuhan yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus, saudara sekalian. Salah satu ciri utama pengajaran sesat adalah membenarkan kehidupan yang tidak kudus di hadapan Allah. Pengajaran sesat akan mendorong orang untuk tidak lagi bertanya tentang benar atau tidaknya ajaran tersebut atau salah ajaran tersebut itu kepada Roh Kudus. Tetapi tetap standar kekudusan hidupnya sendiri dia tetapkan sendiri, saudara sekalian ya. Tetapi mereka itu orang yang mengikuti ajaran yang sesat adalah menetapkan standar kekudusan hidupnya sendiri, saudara sekalian, bukan standarnya Allah. Ingatlah bahwa karena suatu pengajaran memakai ayat Alkitab ya, karena satu ajaran atau suatu pengajaran memakai ayat Alkitab, belum tentu pengajaran itu benar, saudara. Kita harus peka. Apakah itu berasal dari hikmat Roh Kudus atau tidak, saudara? Segala sesuatu harus diuji, termasuk pengajaran. Ciri lain dari pengajaran sesat adalah tidak melibatkan Roh Kudus dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan sebagai akibatnya, hawa nafsu dan kefasikan yang merajalela, saudara sekalian. Hawa nafsu dan kefasikan adalah ya orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, saudara sekalian. Firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu teguh dalam iman kita yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus, di mana di Yudas 18 ayat 20 katakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu teguh dalam iman kita yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk kita mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kita berpegang teguh pada pengajaran yang benar, ya saudara sekalian. Kita lihat sekarang di belahan negara lain atau dunia lainnya, saudara sekalian, di luar negeri atau di belahan dunia yang lainnya, saudara. Kita lihat bagaimana sudah banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Injil Yesus Kristus katakan demikian, tetapi ya yang diajarkan atau yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Itu sudah terjadi, saudara sekalian. Saya tidak enak menyebutkannya, tetapi Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Bagaimana hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu dilakukan bahkan oleh gereja, maaf saudara sekalian ya, di belahan negara lain, saudara. Jadi kita harus berpegang teguh pada pengajaran yang benar, itu Injil Yesus Kristus. Kita jangan mau untuk disesatkan atau jangan mau untuk berada di luar daripada Injil Yesus Kristus, saudara sekalian. Nah, kemudian Argo bacakan Wahyu 2 ayat 26, kemudian Roma 8 ayat 37 sampai 39. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Wahyu 2 ayat 26 katakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, ini Allah yang mengatakan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan Dia yang telah mengasihi, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara sekalian. Hal yang ketiga untuk mencegah dosa masuk ke dalam hidup kita sebagai orang percaya atau pengikut Yesus adalah, saudara sekalian, kita harus bertekad menjadi pemenang sampai akhir, ya, menjadi pemenang sampai akhir. Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Ya, ini barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan aku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Bagian kita adalah terus menjadi pemenang. Kita harus jadi pemenang. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Para pemenang selalu mencapai garis akhir dalam semua pertandingan. Bagaimana kita bisa terus menjadi pemenang, saudara? Yaitu melakukan apa yang Yesus lakukan dan katakan. Dan kerjakan terus melakukannya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sebagaimana di 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya kita ada di dalam Yesus. Kalau kita katakan bahwa kita ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Jadi kita wajib untuk hidup seperti Yesus telah hidup, ya saudara sekalian. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan bisa lebih dari itu, saudara sekalian. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang, dan janji firman tersebut dapat disimpulkan mengapa ada kata lebih, menang atas apa, menang sebagai apa, saudara sekalian. Dan di sini kita lihat bahwa tujuan Tuhan kita berkemenangan atau kemenangan kita dalam hidup adalah melekat dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, selama-lamanya kita melekat dalam kasih Allah yang ada, yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita, saudara sekalian. Sebagaimana tadi di Roma 8 ya, saudara sekalian. Roma 8 ayat 39 katakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah adalah kasih. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah, saudara sekalian. Karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Iblis selalu mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Seperti di 1 Petrus 5 ayat 9, 8 sampai 9 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, saudara. Hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Karena iblis selalu mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya, saudara. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan waspada dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis itu. Ya, hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk kita mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kita harus bertekad menjadi pemenang sampai akhir, yaitu hidup melekat kepada Tuhan Yesus selama-lamanya, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan yang keempat adalah Wahyu 2 ayat 29, Argo, Wahyu 2 ayat 29. Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, terima kasih. Wahyu 2 ayat 29 katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh besar Allah ya kepada jemaat-jemaat. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya hal yang keempat adalah kita dengar-dengaran kepada Roh Kudus, saudara sekalian. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak hal. Namun yang terutama adalah melalui firman Tuhan dan suara Roh Kudus, saudara sekalian. Kedua hal ini selalu berjalan bersamaan. Dan karenanya penting bagi kita untuk selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Serta membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan, saudara. Hanya melalui keintiman yang dibangun bersama Tuhan Yesus, maka telinga rohani kita menjadi peka terhadap suara Tuhan Yesus atau suara Roh Kudus, saudara sekalian. Saya ulangi, hanya melalui keintiman yang dibangun bersama dengan Tuhan Yesus, kita intim dengan Tuhan Yesus, maka telinga rohani kita menjadi peka terhadap suara Tuhan Yesus atau suara Roh Kudus. Semakin kita peka dengan suaranya, suara Allah, suara Roh Kudus, ya suara Tuhan Yesus, semakin juga kita dapat membedakan mana yang bukan dari Tuhan, saudara sekalian. Ingatlah, Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi pemenang. Kepada kita telah dianugerahkan kemampuan dan daya untuk berdampak bagi dunia dan bagi kemuliaan namanya. Jangan sampai dosa merusak dampak itu, namun tetaplah hidup kudus dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Dan kita lihat nanti mahkota dan kuasa atas bangsa-bangsa diberikan sebagai upah kita. Sebagaimana di Wahyu 2 ayat 26-27 dikatakan,
Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Saudara sekalian, kita akan diberikan mahkota dan kuasa atas bangsa diberikan kepada kita sebagai upah atau ya hadiah ya dari Tuhan kalau kita hidup kita dengar-dengaran Roh Kudus, atau kita bisa mencegah dosa masuk dalam hidup kita ya. Jadi yang keempat adalah untuk mencegah dosa merusak kita sebagai pengikut Yesus adalah dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Jadi 4 hal saudara sekalian untuk mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah: 1, hidup selalu dalam pertobatan setiap hari saudara sekalian. Setiap saat kita harus bertobat dan bertobat ya saudara sekalian. Minta ampun kepada Tuhan Yesus kalau kita ada dosa melalui pikiran ya, perkataan, perbuatan saudara sekalian, baik sengaja maupun sengaja. Jadi sengaja atau tidak sengaja saudara sekalian, kita harus dalam pertobatan supaya kita jangan sampai berbuat salah atau dosa masuk ke dalam hidup kita. Dan kemudian kedua, berpegang teguh pada pengajaran yang benar saudara sekalian. Jangan mau disesatkan ya saudara sekalian, artinya ya dengan pengajaran-pengajaran yang seperti tadi saya katakan di negara-negara lain atau di belahan dunia lain saudara sekalian. Di belahan dunia sudah melenceng dari Alkitab ya. Alkitab katakan A, jadi yang dilakukan B. Contohnya ya saya tadi nggak enak mau ngomong, tetapi ya saya akan katakan ya seperti Allah di Alkitab katakan menciptakan wanita dan pria saudara sekalian, dan itu diberkati. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh gereja-gereja saudara sekalian sebagian di negara lain atau di belahan dunia ya saudara, tapi sesama jenis diberkati. Nah itu tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi kita berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Banyak sekali saudara yang sudah saya alami sejak saya bertobat saudara sekalian. Ya, saya lihat pengajaran-pengajaran dari luar ya, tapi puji Tuhan dari Indonesia tuh enggak terlalu timbul pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh saudara sekalian. Seperti dulu dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang bulan Oktober tahun 2002 atau 2000, saya lupa. Nah, coba saudara bayangkan Oktober, jadi orang menanti-nanti sampai jemaat itu di Indonesia keikut juga saudara sekalian, sampai menjual rumahnya, menjual mobilnya, sampai naik bis saudara sekalian begitu. Ternyata di bulan Oktober tersebut, tahun tersebut, tidak ada kedatangan Tuhan Yesus. Dia bilang, jadi second coming Tuhan Yesus. Nah, pengajaran-pengajaran itu ya, padahal Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada waktu yang tidak kita sangkakan, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Contohnya itu. Atau ada juga pengajaran yang lain-lain, misalnya seperti maaf ya, waktu itu roh tertawa misalnya. Maksudnya di gereja tertawa-tawa misalnya gitu saudara sekalian. Ya orang emang harus tertawa ya, artinya gembira atau apa, tetapi ada roh tertawa seperti itu ya saudara. Dan kemudian juga ya kita prihatin kalau sesama jenis bisa diberkati di gereja, itu kita prihatin saudara sekalian ya. Ya puji Tuhan ya, kita harus berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Kita pegang Injil Yesus Kristus Tuhan saudara sekalian, untuk jangan kita jadi berdosa atau bersalah saudara sekalian sebagai pengikut Yesus. Jadi yang saya ulangi lagi, untuk mencegah dosa merusak hidup sebagai pengikut Yesus, yang satu adalah kita setiap hari dalam pertobatan, setiap hari dalam pertobatan. Yang kedua, berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Yang ketiga, menjadi pemenang sampai akhir saudara sekalian. Kita bertekad harus kita menang ya, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan yang keempat adalah dengar-dengaran kepada Roh Kudus saudara sekalian. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita, tetapi juga
menegur kita kalau kita salah, dan kita akan, kalau kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus, kita akan dituntun dalam langkah hidup kita sehari-hari ini untuk kita hidup berkenan kepada Allah, ya saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, dan kita menjadi anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, saudara sekalian, dan kita tidak mendukakan hatinya, dan kita menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Dan juga kita jangan mau berbuat salah atau berbuat dosa, saudara sekalian. Sungguh-sungguh kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata firman Tuhan, kata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya itu yang dikatakan full gospel, ya saudara sekalian, Injil sepenuhnya, saudara sekalian. Dan kita akan mengikuti firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan kita selalu memperingati karya keselamatan Allah, mengingat karya Allah, kita sudah diselamatkan, saudara sekalian, ya. Karya keselamatan itu kita selamatkan dan kita sudah diampuni dosanya. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ya saudara sekalian, nah, janji Tuhan Yesus kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan selalu dibimbing dan selalu disertai oleh Tuhan, ya. Jalan kita akan sesuai dengan perkenanan Tuhan, ya saudara sekalian, jalan hidup kita di dunia ini, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki untuk nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Dan kalau sampai nama kita tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian, selama-lamanya, saudara. Dan juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20 katakan bahwa barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki kita dalam hidup ini berkemenangan. Kita seperti tadi, ya, untuk mencegah dosa merusak dalam hidup kita, kita harus bertekad, kita menjadi pemenang sampai akhir, saudara sekalian, menjadi menang atas masalah, menang atas dosa, dan menang jadi pemenang. Karena Tuhan Yesus menghendaki, ya kan, barang siapa menang, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjadi pemenang, saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, marilah kita juga menjadi pemenang jiwa. Keselamatan bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi baiklah kita menjadi Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus, sehingga mereka memuliakan Tuhan kita, ya, bahkan mengikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita dalam hidup memuliakan Tuhan dan kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian. Kita jangan pernah mau bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan, tetapi selalu kita bersyukur, mengucap syukur selalu. Kalau kita bersungut-sungut, artinya kita sudah menyalahkan Allah, bahwa Allah telah bekerja salah dalam detail hidup kita pada hari itu, saudara sekalian. Bersungut-sungut itu itu dosa masuk dalam diri kita, saudara sekalian, seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka terputar-putar selama 40 tahun karena bersungut-sungut. Dan juga kita dalam hidup saling merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan dengan sesama, saling mengasihi, saling membantu, saling menopang, saling membangun, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, marilah kita juga dalam hidup setiap hari bertobat dan bertobat. Ya, belajar dan belajar. Tidak ada orang yang jadi pintar. Kita harus belajar karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di depan ini. Karena kita tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi yang dijanjikan Tuhan kita menjadi pemenang, ya, kita menang atas masalah, saudara sekalian. Dan kemudian kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara sekalian. Nah, marilah kita juga selalu memakai minyak urapan, saudara sekalian, untuk proteksi diri kita. Kita minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, dan kita ditutup bungkus darah Yesus, dan minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Demikianlah saudara sekalian,
kita untuk mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus. Nomor satu adalah bertobat, saudara sekalian, setiap hari dalam pertobatan. Yang kedua, berpegang teguh kepada pengajaran yang benar. Yang ketiga, menjadi pemenang sampai akhir, saudara sekalian. Kita harus tekad, kita harus menang ya. Kita harus menang, kita harus mencapai sorga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Dan kemudian yang keempat adalah dengar-dengaran kepada Roh Kudus, saudara sekalian. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Kita percaya kasih kuasa dan mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Allah adalah sumber mujizat, yang pemegang mujizat, dan kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan kita yang menerima Dia, menerimanya akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Demikian saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita akan memuliakan Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin saudara sekalian.